Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ging Explore. Jadi, dalam video ini kita akan membahas mengenai manfaat pemberian jagung untuk peternakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang mengandung vitamin, karbohidrat, protein, kalsium, dan nutrisi lainnya yang terdapat di dalamnya. Dan bisa dikatakan jagung adalah pakan utama yang paling sering digunakan oleh para peternak. Untuk jagung yang biasanya digunakan oleh para peternak ada berbagai macam ukuran, mulai dari jagung bulat, jagung pecah, menir jagung, dan tepung jagung, yang dimana pemberiannya berdasarkan usia dan kebutuhan. Jadi teman-teman, dari sekian banyak manfaat pemberian jagung untuk peternakan, maka dalam video ini kami akan membahasnya mengenai manfaat jagung dan cara pemberiannya. Yang pertama, sebagai makanan pokok. Pemberian jagung sebagai makanan pokok biasa diberikan oleh para peternak. Hal ini dikarenakan jagung adalah pakan yang harganya lebih murah bila dibandingkan dengan pakan pabrikan. Namun, bukan karena murah saja. Pemberian jagung ini juga besar manfaatnya dalam pembentukan postur tubuh dan pembentukan otot. Yang kedua, membentuk postur tubuh. Pemberian jagung dalam pembentukan postur tubuh merupakan kebutuhan utama, yang dimana pemberian jagung ini dapat kalian berikan sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya, atau kalian juga dapat melakukannya seperti kebiasaan yang kami lakukan di peternakan kami, yaitu pemberian jagungnya berdasarkan usia dan presentasinya. Di peternakan kami, biasanya untuk usia 2-3 bulan, kami memberikan jagung dalam campuran pakannya sebesar 10-15%. Kemudian, untuk usia 3-5 bulan, kami memberikan jagung dalam campuran pakannya sebesar 20%. Dan kemudian, untuk usia 5-8 bulan, dalam pemberian pakannya, kami campurkan sebanyak 40-50%. Sementara untuk masa rawatan, pemberian jagung ini tergantung kebutuhan dan tipenya. Yang ketiga, membentuk otot. Pemberian jagung biasa dilakukan oleh peternak dalam membentuk otot. Pemberian jagung ini harus juga disertai dengan pola ataupun kebiasaan di peternakan kalian masing-masing. Intinya, jika kalian memberikan jagung dalam pembentukan otot, harus disertai dengan latihan. Ataupun, jika kalian ingin membentuk ototnya sejak usia remaja, kalian bisa memberikan jagung dalam campuran pakannya dengan takaran yang sebelumnya telah kami jelaskan. Dan juga, ternak kalian harus dilepas atau dibiarkan bebas agar ototnya bisa terbentuk secara alami sejak usia remaja. Yang jadi masalah adalah ketika kalian memberikan jagung tetapi tidak dibebaskan, maka akan mengakibatkan kegemukan. Jadi teman-teman, itulah beberapa manfaat pemberian jagung bagi peternakan. Tapi teman-teman, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui, yaitu bentuk-bentuk jagung dan cara pemberiannya. Yang pertama, jagung bulat. Jagung bulat adalah biji jagung utuh yang dimana dalam pemberian jagung bulat ini biasanya dapat diberikan sejak usia 4 bulan ke atas. Kenapa harus 4 bulan ke atas? Karena berdasarkan pengalaman dan kebiasaan di peternakan kami, jagung bulat adalah jagung yang paling sulit diproses dalam pencernaan dibandingkan dengan bentuk jagung lainnya. Karena jagung ini masih berbentuk utuh, sehingga bisa dikatakan lebih susah dalam proses pencernaannya. Yang kedua, jagung pecah. Jagung pecah adalah jagung bulat yang dipecah dalam proses penggilingannya. Jagung pecah ini biasanya mulai kami berikan sejak usia 3 bulan ke atas. Dan biasanya jika sudah memasuki masa rawatan, kami akan memberikan jagung pecah. Karena jagung pecah tergolong mudah dibersihkan dari ampasnya. Yang ketiga, menir jagung. Menir jagung
adalah jagung bulat yang digiling sampai berbentuk meniran atau biji halus. Biasanya menir jagung ini kami gunakan pada usia 2 minggu ke atas, dan biasanya dalam pemberiannya kami berikan dengan campuran pakan basah yang dicampur dengan sedikit air. Kemudian bentuk yang keempat adalah tepung jagung. Tepung jagung adalah bentuk pengolahan jagung menjadi berbentuk tepung. Nah, untuk tepung jagung sendiri kami jarang menggunakannya karena biasanya tepung jagung ini digiling bersamaan dengan bongkol jagungnya. Tapi teman-teman, jika kalian ingin menggunakannya, kalian juga dapat menggunakan tepung jagung untuk peternakan. Jadi teman-teman, ada 3 pertanyaan yang cukup sering kami dengar mengenai pemberian jagung bagi peternakan, dan dalam video ini kami akan mencoba untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama, apakah pemberian jagung dapat menyebabkan perubahan warna pada kaki, kuku, dan paruh menjadi warna kuning? Untuk hal ini bisa dikatakan ya, tetapi bagi beberapa tipe saja. Intinya seperti ini teman-teman. Jika ternak kalian warna dasar kuku, kaki, dan paruhnya berwarna kuning, mau itu kuning cerah, kuning pucat, kuning berbintik, kuning lempuyang, bisa saja terjadi perubahan warna menjadi kuning. Tapi hal ini tidak akan terjadi apabila warna dasar kuku, kaki, dan paruhnya berwarna lain, seperti warna putih ataupun berwarna gelap, seperti hitam, hijau, ataupun biru. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, apakah pemberian jagung dapat menyebabkan bulu menjadi rapuh dan mudah rusak? Nah, teman-teman, untuk hal ini tentunya tidak. Jadi begini teman-teman, ada beberapa vitamin yang tentunya tidak dimiliki oleh jagung, namun dimiliki oleh pakan lain. Oleh karena itu, sebaiknya dalam pemberian pakannya, kalian mengkombinasikannya, seperti padi, jagung, beras merah, ketan, maupun kacang hijau. Intinya teman-teman, jangan hanya memberikan satu jenis pakan saja. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam masa rawatan lebih baik menggunakan jagung pecah, mengapa tidak menggunakan jagung bulat, menir jagung, ataupun tepung jagung saja? Jadi teman-teman, ada 3 alasan mengapa kami lebih condong menggunakan jagung pecah. Untuk alasan yang pertama, jagung pecah ini mudah dibersihkan jika dicuci. Ataupun jika kalian menyuci dan merendam jagung pecah, tentunya akan lebih mudah dalam proses membersihkannya. Pada jagung bulat, kalian bisa melihat jagung bulat ini masih menyatu dengan ampasnya dan akan mengambang bila dicuci dengan air. Sedangkan pada jagung giling, ampasnya akan mengambang sendiri karena terpisah dari bijinya, sehingga kita hanya memberikan bagian biji jagungnya saja. Untuk alasan yang kedua, jagung pecah lebih mudah dipatuk daripada menir jagung. Untuk alasan yang ketiga, dalam masa rawatan, kami hanya memberikan pakan kering. Oleh karena itu, kami tidak menggunakan tepung jagung yang biasanya diberikan dalam campuran pakan basah. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. See you in the next video.